kami dari kelompok 3, hukum diplomatik dan konsuler. Jadi di sini kami akan membahas topik yang sering diperdebatkan di hukum laut internasional, yaitu suaka diplomatik dan suaka teritorial. Nah, dari kedua topik ini, jadi secara sederhananya, suaka itu adalah suatu perlindungan yang diberikan oleh negara lain kepada warga negara asing yang kabur dari negaranya karena takut akan dibunuh, disiksa, dan juga dipenjara secara tidak adil. Jadi suaka ini tidak hanya membahas terkait hal kemanusiaan seperti tadi saja, tetapi juga membahas tentang kedaulatan suatu negara dan hubungan diplomatik antar suatu negara. Nah, menarik sekali kan topik yang akan kami bahas. Saatnya kalian menyaksikan video selanjutnya. Bye! Jadi guys, kali ini kita akan belajar apa sih suaka teritorial itu. Nah, jadi suaka teritorial itu adalah suatu suaka yang dikasih sama negaranya di dalam wilayah itu sendiri. Contohnya itu kayak apa sih? Contohnya itu kayak ketika ada orang lain yang melarikan diri dari negaranya dan masuk ke wilayah kita, dia bisa minta perlindungan guys. Ini itu diatur di dalam prinsip kedaulatan negara, yang artinya suatu negara itu mempunyai hak penuh untuk menentukan siapa aja sih yang bisa tinggal di wilayah mereka. Tapi jangan salah-salahnya, karena suaka teritorial ini berlandaskan asas kemanusiaan. Lalu ada juga yang namanya prinsip non-refoulement. Prinsip non-refoulement ini singkatnya itu suatu negara nggak bisa paksa orang itu buat balik ke negaranya ketika dia masih merasa terancam. Ini diatur di dalam Konvensi Pengungsi 1957 dan Konvensi Protokol 1967, serta ditegaskan lagi di dalam Konvensi Suaka Teritorial PBB tahun 1967. Nah, kalau suaka diplomatik beda banget. Suaka diplomatik dikasih di tempat wilayah kedutaan atau konsuler negara lain. Jadi, orang yang dikejar bisa ngisi ke kedutaan besar negara asing buat cari perlindungan. Nah, masalahnya di sini agak ribet. Karena secara hukum kedutaan tuh masih di tempat wilayah dia berdiri. Konvensi Wina 1961 memang mengatur soal kekebalan diplomatik, tapi enggak secara jelas mengatur kasih hak buat negara ngasih suaka yang jelas. Makanya sering banget muncul konflik politik kayak kasus Haya de la Torre antara Kolombia dan Peru yang akhirnya dibawa ke Mahkamah Internasional, dan akhirnya ICJ bilang nggak ada hak mutlak buat ngasih suaka tanpa persetujuan dari pihak yang bersangkutan. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai aspek hukumnya. Apabila kita lihat dari sisi hukum, suaka teritorial ini mempunyai dasar hukum yang sangat kuat karena telah diakui oleh semua negara. Sedangkan suaka diplomatik ini masih menjadi arena abu-abu karena belum ada aturannya secara internasional, kecuali Amerika Latin lewat Konvensi Caracas tahun 1954. Namun, apabila kita lihat dari sisi kemanusiaannya, keduanya ini mempunyai semangat yang sama, yaitu untuk melindungi hak manusia. Jadi, negara harus bisa menyeimbangkan antara hak kedaulatan dan juga tanggung jawab moral untuk melindungi orang yang perlu perlindungan. Suaka bukan hanya bentuk kepastian hukum, namun suaka ialah bentuk kepedulian antar sesama. Sekarang kita masuk ke contoh nyatanya. Nah, yang pertama Edward Snowden, mantan konsultor NSA di Amerika Serikat. Dia bocorin dokumen rahasia negara dan kabur ke Rusia. Di tahun 2013, Rusia kasih dia suaka dengan alasan kemanusiaan. Nah, dengan adanya keputusan ini, hubungan antara Rusia dan Amerika menjadi sangat panas. Tapi secara hukum, Rusia nggak salah karena itu hak kedaulatannya. Selanjutnya, Julian Assange, pendiri WikiLeaks. Di tahun 2012, dia kabur ke kedutaan besar Ekuador di London dan meminta suaka diplomatik. Ekuador memberikan suaka karena takut Assange diekstradisi dan disiksa. Jadi pada akhirnya di tahun 2019 dia dicabut suakanya dan ditangkap oleh Inggris. Nah, selanjutnya dua kasus ini nunjukin gimana
hukum, politik, dan kemanusiaan saling bertabrakan di dunia nyata. Nah teman-teman, dari dua suaka tadi kita bisa lihat bahwa hukum internasional itu berusaha menjadi titik tengah antara kedaulatan negara dan perlindungan hak asasi manusia. Suaka teritorial itu lebih kuat secara hukum global, sedangkan suaka diplomatik itu lebih ke urusan moral dan kebijakan politik. Tapi yang lebih penting, dua-duanya memiliki tujuan yang sama, yaitu menjaga martabat manusia dari penindasan. Jadi, hukum internasional itu bukan hanya sekumpulan pasal, tetapi cerminan dari rasa kemanusiaan antar negara. Nah teman-teman, semoga video ini bermanfaat bagi kalian dan jangan lupa menonton video kita. Bye-bye!